Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 bab yang pertama, yaitu materi meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Apabila kita lihat di dalam rukun iman, maka iman kepada hari akhir itu menempati urutan yang kelima. Nah, seperti ini ya. Nah, iman kepada hari akhir ini adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya ini akan mengalami kehancuran. Jadi yang namanya makhluk itu berbeda dengan Kholik, berbeda dengan Allah. Ada awal, kemudian ada akhir. Nah, hari akhir di mana seluruh makhluk itu dimatikan, kemudian dihancurkan oleh Allah, ini yang kita namakan sebagai hari kiamat atau hari akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam kubur atau yang di dalam kubur. Nah, jadi hari kiamat itu pasti akan terjadi, tetapi untuk waktunya ini tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Nah, kita bedakan dulu. Jadi yang namanya kiamat itu ada yang namanya kiamat sugro. Ini disebut juga adalah kiamat kecil. Kemudian ada yang namanya kiamat kubro. Nah, ini yang kita namakan sebagai kiamat besar atau hari kiamat yang sesungguhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kiamat sugro atau kiamat kecil? Jadi kiamat sugro itu maksudnya adalah terjadinya kematian, musibah yang menimpa sebagian umat manusia, ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai kiamat kecil. Ada banjir, kemudian gunung meletus, tsunami. Ini yang namanya kiamat kecil. Nah, kemudian kalau kiamat besar atau kiamat kubro, ini hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Jadi tidak akan tersisa. Semua makhluk itu pasti akan mati. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta itu akan mati. Nah, ini yang kita namakan sebagai kiamat kubro atau kiamat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi menggambarkan betapa dahsyatnya peristiwa tersebut. Bahkan manusia itu seperti laron. Jadi maksudnya terlempar-lempar. Gunung itu seperti bulu ya, terlempar-lempar seperti itu. Nah, ada beberapa tanda dari kiamat kecil. Jadi tanda kiamat kecil itu maksudnya adalah tanda menjelang munculnya hari kiamat. Yang pertama, melimpahnya harta benda, kemudian orang enggan menerima sodako, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, banyak pejabat yang zolim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang menjadi merajalela, memperindah masjid tetapi tanpa memakmurkannya. Jadi maksudnya tidak diisi ya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga, orang-orang tua berlagak seperti anak muda, merajalelanya riba dan sifat kikir. Kikir itu artinya pelit, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang, banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari kiamat kecil. Kemudian ada juga yang lainnya, tanda-tandanya. Misalkan hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Jadi maksudnya anak itu memperlakukan ibunya itu seperti hamba sahaya, jadi seperti pembantu ya. Kemudian ilmu agama dianggap tidak penting, perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki,
kemudian banyaknya terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam, ya, kemudian lahirnya Dajjal yang mengaku dirinya utusan Allah dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya tanda-tanda kiamat besar. Nah, kalau tanda-tanda kiamat besar artinya hari kiamat itu sudah di depan mata. Hari kiamat itu akan segera tiba. Seperti itu. Jadi yang pertama cirinya itu adalah dabatul ard. Jadi binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Jadi nanti akan ada binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Kemudian adanya Dajjal. Nah, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam atau Nabi Isa al-Masih, karena Nabi Isa itu belum dicabut nyawanya oleh Allah, tetapi diangkat ke langit. Nanti ketika hari kiamat akan tiba itu, Nabi Isa itu kemudian akan diturunkan kembali. Kemudian datangnya bangsa Yajus dan Majus, ya. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia, kemudian rusaknya Ka'bah di kota Mekah, kemudian yang ke-9 adanya dukhon itu maksudnya kabut, ya, atau asap. Jadi kabut selama 40 hari ini akan mematikan semua orang beriman yang sejati, sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Jadi ketika kiamat terjadi itu, orang mukmin itu sudah tidak ada. Jadi semua manusia itu memang manusia-manusia kafir, manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Jadi orang-orang mukmin itu sudah tidak ada. Kemudian yang ke-10, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Nah, kemudian ini ada nama-nama lain dari hari kiamat, ya. Ada yang namanya Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yaumul Mahsyar, hari berkumpul. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan atau keruntuhan. Yaumul Sa'iqah, hari keguncangan. Yaumul Waqi'ah, hari kejatuhan. Yaumul Qari'ah, hari keributan. Yaumul Ghasyiyah, hari pembalasan. Yaumul Rajifah, hari rindu yang besar. Yaumul Haqqah, hari kepastian. Yaumut Tammah, hari bencana agung. Yaumut Talak, hari pertemuan. Yaumut Tanad, hari panggilan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Yaumul Ard, hari pertontonan. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Yaumul Fasl, hari pemisahan. Yaumul Jami', hari pengumpulan. Yaumul Tagebun, hari terbukanya segala kecurangan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Khizi, hari kehinaan. Yaumul Asir, hari yang sangat sulit. Yaumuddin, hari perhitungan. Yaumun Nusyur, hari kebangkitan. Yaumul Khulud, hari yang kekal. Yaumul La Raiba Fih, hari yang tidak ada lagi keraguan padanya. Yaumul Akhir, hari akhir. Yaumun La Tajzi Nafsun An Nafsin Syai'a, hari yang tidak dapat seseorang diberi ganjaran oleh orang yang lain sedikit pun. Jadi ada banyak, ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih, ya, sudah mau menyimak. Assalamualaikum.